Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah di Jawa Timur selalu sukses mengedepankan inovasi terhadap pelayanan publik dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Bapenda yang hakikatnya adalah sudah dilakukan teman-teman Bapenda, inovasi-inovasinya juga luar biasa. Ini ada inovasi baru yaitu adanya podcast atau PADcast kalau dalam ini, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengoptimalisasikan retribusi. Dan saya berharap kepada semua UPT untuk membuat podcast masing-masing, sehingga tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan optimalisasi retribusi. Siapa? Di era digital ini, Bapenda memiliki dan mengembangkan inovasi digital yang terbukti menambah pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha melalui podcast atau yang kami sebut dengan PADcast, merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah cash, yaitu sebuah medium platform inovasi digital yang dapat mempercepat penyebaran informasi, inovasi, dan prestasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana melekat pula ekstensifikasi instrumen retribusi jasa usaha di dalamnya yang dipungut melalui unit pelaksana teknis Bapenda Jatim yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur sesuai dengan perda yang berlaku. Hai, saya Adinda Krisyaila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah kamu, karena dengan bayar pajak dan juga retribusi daerah, kamu ikut membangun Jawa Timur jadi lebih maju. Hai teman-teman, aku Fadila Intan, mau ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor kamu dan juga retribusi daerah untuk membuat Jawa Timur lebih maju. Karena pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang optimal melalui retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha, akan membuat Provinsi Jawa Timur semakin jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Jawa Timur, jumpa lagi di PADcast Fokus Surabaya Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dari Komisi C Keuangan, dan kali ini adalah sangat luar biasa karena baru kali ini ya PADcast Fokus Surabaya Utara didatangi seorang tamu dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapa dia? Mari kita lihat. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya. Baik. Ibu boleh diperkenalkan Bu bagaimana nama Ibu ya ke masyarakat Jawa Timur, dan Ibu di anggota DPR sebagai apa? Dan kira-kira ya Bu, Ibu di anggota DPR itu berapa tahun sudah menjalani ini? Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini saya bisa berkunjung ke UPT Surabaya Utara dalam rangka PADcast Jawa Timur, di mana saya selaku anggota DPRD Jawa Timur di Komisi C, fraksi PDI Perjuangan, sebagai anggota Komisi C di bidang keuangan. Alhamdulillah saya di Provinsi Jawa Timur baru 3 tahun satu periode ini. 3 tahun. Ya. Ya. Kira-kira lumayan juga Bu ya, cukup ya. Baru 1 periode. 1 periode. Ya. Ya tentunya akan lebih lagi Bu ya. Insya Allah kalau dipilih masyarakat kembali ya aman itu kita pertahankan. Jangan lupa Ibu Agustin Poliana, SHMSI dari fraksi PDI. PDI Perjuangan. Ya, oke. Ya Bu, ya Bu. Jadi begini Bu, terkait dengan ini kita temanya Ibu ya, mengenai informasi dan sosialisasi terkait pajak daerah ya dan pendapatan asli daerah, terutama di Jawa Timur. Bu, terkait dengan tupoksi ya dari fraksi PDI atau Komisi C Keuangan di anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, itu kira-kira tupoksinya apa aja Bu?
menyangkut apa aja? Saya kira itu punya beberapa program-program yang saya kira banyak sekali ya. Kayaknya nggak ada berhenti-berhentinya gitu, Bu. Yes, mari Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Lilis. Jadi memang Komisi C itu membidangi keuangan dan aset, ya toh. Ya. Jadi bicara tupoksi memang kita di bidang keuangan ini adalah target PAD untuk Jawa Timur. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bicara PAD itu semua sumber pendapatan, bukan hanya dari sektor pajak, tapi retribusi. Ya. Jadi semua OPD penghasil juga kita undang. Jadi kita evaluasi. Seluruh Jawa Timur ya, Bu ya. Setiap OPD yang penghasil itu kita evaluasi. Bukan hanya di Bapenda saja, tapi penghasil seluruh OPD kita ada target pendapatan. Tidak hanya bisa menyerap realisasi belanja saja, tapi dia juga ditarget untuk pendapatan, maka pendapatan juga kita evaluasi. Karena fungsi sebagai pengawasan juga mungkin ya, ya pasti ya. Pasti. Selain OPD mungkin dari lain gitu? Ada. Jadi selain dari Bapenda, OPD, penghasil dan juga BUMD, Bank Jatim, Bank BPR, UMKM Jatim itu juga kita juga evaluasi. Jadi penyertaan modal maupun pendapatan dividen yang disertakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD yang ada di Jawa Timur itu juga kita evaluasi. Berapa sih dividen yang mereka berikan setelah audit BPK itu. Nah ini yang menjadi target kita karena penyertaan modal yang ada di dalam APBD di Jawa Timur itu adalah uang masyarakat, uang rakyat yang kita sertakan di sana, maka kembalinya adalah bentuk PAD. Setelah dipotong pajak, dipotong rugi laba operasional, maka dividen itu akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Berbentuk nanti berupa PAD, kembali untuk PAD Jawa Timur. Jadi Ibu juga untuk pemegang kas ya, itu juga selalu dievaluasi dan diikuti juga ya? Ya, jadi Pak Bobi selaku BPKAD itu kita evaluasi juga karena Pak Bobi adalah membawa seluruh OPD penghasil. Jadi di tangan Pak Bobi seluruh PAD itu, seluruh penghasil, dinas penghasil itu kita minta seluruh pendapatan itu targetnya berapa satu tahun itu. Nah itu nanti kita evaluasi per triwulan. Triwulan berapa pendapatan yang bisa mereka setorkan, tercapai nggak realisasi triwulan 1, 2, 3 sampai nanti terakhir itu triwulan terakhir bahwa itu atau ada perubahan di tengah-tengah itu ada PAK. Nah target itu bisa kita naikkan manakala triwulan kedua maupun masuk ke triwulan ketiga itu sudah melebihi dari 50%. Bisa naik. Termasuk Bapenda itu sendiri. Manakala realisasi pendapatannya di triwulan kedua itu masuk lebih dari 50% lebih atau hampir mendekati 60%, maka di PAK kita evaluasi dan target itu bisa kita naik. Bisa naik lagi. Ya. Ya tentunya Bu, ini sangat luar biasa ya terkait dengan waktunya ya. Ibu ini sebagai ibu rumah tangga juga ya, sebagai anggota Komisi C Keuangan DPRD juga sangat, apalagi sebagai pengawas ya, pengawas, mengevaluasi. Nah kira-kira Bu ya, ini agak melenceng sedikit ya. Kira-kira bagaimana mengatur waktu Ibu ya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang yang karir? Kalau kilas balik, saya di DPR itu kan bukan 3 tahun saja kan, 3 tahun kan hanya di provinsi. Ya, 20 tahun lalu sudah di DPRD Jawa Timur, Surabaya. 20 tahun, berarti 23 tahun ya Bu. Jadi 23 tahun luar biasa. Ya. Jadi anak masih satu, masih kecil, terus punya anak kedua. Jadi ya kita memang dari sisi pengorbanan ada lah dari keluarga. Jadi anak-anak itu kita titipkan pada ada mbahnya gitu ya. Tapi tidak lepas itu kan kalau ada waktu luang kita ajak mereka supaya mereka tahu bahwa ini loh kerjanya itu seperti ini. Jadi mereka tahu memang tidak ada waktu yang tersisa untuk keluarga, tapi di sela-sela itu ada kesempatan untuk mengajak mereka supaya tahu oh kinerjanya itu seperti ini. Oke Bu. Siang malam memang ada, kalau siang untuk kegiatan
kantor, kadang malam tuh sampai jam 12 jam 1 masih ada kegiatan partai. Waktunya 24 jam, Bu. 24 jam telepon nggak mati gitu. Iya, Tapi alhamdulillah 24 jam. anak-anak tidak ada yang komplain, cuman komplainnya saya nggak mau jadi seperti ibu, gitu aja. Karena nggak ada waktu. Iya, Bu. Luar biasa. Waktu 24 jam ya. Tapi kalau misalkan sampai paginya lagi berarti tambah lagi. Bisa 48 jam, Bu. Bisa 28. Luar biasa aja. Ya, Bu. Ini terkait dengan tupoksi tadi, tema kita yaitu informasi dan sosialisasi, Bu, ya, mengenai perpajakan. Jadi ini kita kan sudah memasuki era digital. Artinya di sini digital perpajakan. Bagaimana Ibu menanggapi atau melihat apa sih digital perpajakan itu, Ibu? Ya. Jadi begini, kalau kita lihat zaman sekarang kan sudah canggih ya. Nggak ada yang namanya manual semuanya. Semuanya pakai elektronik, ya toh, pakai HP, pakai komputer semuanya. Jadi harapan kita bahwa dengan adanya sistem digitalisasi ini mempermudah masyarakat kita mengakses pajak, terutama mengakses pada wajib pajak ya, Bu, ya. WP. Jadi kalau tuh ada yang mereka kesulitan bayar, saya pernah mengalami. Jadi pernah mengalami saya lupa untuk tidak bayar pajak itu kendaraan mobil saya kan, karena lupa, karena saking asiknya keluarga juga lupa tidak melihat itu bulan berapa kena denda kan akhirnya. Tapi dengan begitu kita tahu bahwa ngapain kita sampai lupa bahwa kita tinggal tekan tombol HP gitu aja tinggal bisa bayar. Itulah kelebihannya pakai digital itu. Sehingga kapanpun dimanapun kita bisa bayar pajak lewat HP, bisa connect kemana saja. Misalkan kita bisa lewat Bank Jatim, misalkan yang kerjasama dengan pemerintah provinsi terkait pajak itu kan bisa kita langsung online, gitu kan. Bisa dengan Samsat yang sudah ada kerjasama dengan Indomaret, supermarket kecil ya, termasuk Shopee dan lain sebagainya itu kan sudah dilakukan. Sehingga bukan kita yang sudah modern di Surabaya, tapi kota-kota kabupaten lain yang belum terjangkau, akhirnya dengan adanya digitalisasi ini memudahkan mereka untuk bayar pajak, sehingga tidak harus datang ke kantor Samsat, tapi tinggal ngeklik aja udah bisa. Itu kelebihannya, dan itu kita apresiasi bahwa yang namanya digitalisasi sudah masuk ke ranahnya teman-teman di Bapenda ini, dan di ranah ini kita bisa masuk sampai pelosok-pelosok desa, sehingga memudahkan mereka, dan mereka juga sudah mengakses, tidak perlu lagi datang ke Samsat, dan tidak perlu berjubel-jubel mengantri gitu, sehingga apa yang kita harapkan itu tercapai. Tinggal ceklik-ceklik, Bu, ya. Ya, sambil tiduran. Termasuk pendapatan itu juga tercapai kan. Nah, ini satu kebanggaan. Artinya PAD itu bisa masuk, dan itu menjadi idola bagi seluruh pemerintah Jawa Timur, karena Bapenda ini adalah satu pendapatan yang tidak bisa dikalahkan. Artinya seluruh pendapatan bergantung pada Bapenda itu sendiri. Ini kita apresiasi dengan kinerja teman-teman UPT, kinerja dari Bapenda itu sendiri, sehingga bisa maksimal dengan adanya era digitalisasi ini. Iya. Terima kasih, Bu. Memang secara fisiologis ya, memang kenapa lahirnya digital itu memang kebanyakan, Bu, ya. Kalau kita selalu dinas luar, Bu, lihat kebanyakan memang lupa, Bu. Jadi mereka memang lupa kebanyakan. Memang ini diuntungkan, Bu, ya, dengan era digitalisasi perpajakan diuntungkan, dan mereka sangat dimudahkan, kemudian mereka dengan efisien waktu dan sebagainya. Bu, kira-kira, Bu, ya, dengan adanya Bapenda itu sudah melakukan banyak inovasi-inovasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, itu Ibu bagaimana? Menurut Ibu bagaimana pandangan kemanfaatannya, dan semuanya memang ditinjau dari wajib pajak memang memudahkan, tapi menurut Ibu bagaimana terkait dengan inovasi Bapenda ini? Jadi gini, ada memang masyarakat kita yang masih gaptek kan gitu kan, masih ngikutin manual. Jadi memang tidak semuanya, tidak secara menyeluruh Jawa Timur itu bisa masuk. Tapi mayoritas sudah hampir 70% masyarakat kita memanfaatkan itu. Tapi yang belum masuk itu kan hanya beberapa, misalkan 30% itu. Tapi kan kita melihatnya justru ini yang harus kita kembangkan. Jadi masyarakat kita yang gaptek itu kan bisa melek
melek teknologi di kota kabupaten yang terpelosok kan itu kan. Ya. Terpelosok itu pelosok-pelosok daerah itu yang harus kita edukasi, di mana pemerintah daerah lewat BUMDes itu bisa mensosialisasikan Iya. kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bapenda. Jadi kalau saya melihatnya justru ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat pemanfaat pajak ya. Iya. Dengan era digitalisasi ini, mereka yang tidak ada di kota di provinsi Jawa Timur pun bisa memanfaatkan itu. Iya. Entah itu di provinsi lain atau di luar negeri karena dia lupa harus bayar pajak, ternyata bisa dengan online itu sendiri mereka sudah bisa masuk, bisa membayar meskipun akhirnya kena denda sekalipun, itu adalah satu bentuk tanggung jawab gitu kan. Dengan adanya digitalisasi ini, bahwa tanggung jawab pengguna pajak ini tetap membayar gitu kan. Nah, inilah yang kami harap ke depan itu semakin hari semakin baik, termasuk layanannya gitu kan. Online digital ini jangan sampai lambat gitu kan, karena masyarakat sangat menunggu kan gitu. Karena semakin hari kecanggihan itu semakin pesat. Kita jangan sampai tertinggal dengan kemajuan zaman kan gitu. Sebentar lagi era 5.0, 6.0. Ini yang betul Bu ya. Iya, yang harapan kita masyarakat juga sampai daerah mungkin dia tidak bisa dengan gaptek itu, tapi kan dia bisa menggunakan putra-putrinya yang kemungkinan sudah mulai melek digital. Iya Bu, luar biasa Bu. Ini tebak-tebakan Bu, tebak-tebakan. Kira-kira Bu ya, di Bapenda itu sepengetahuan Ibu Agustin, karena Ibu Agustin banyak sekali melihat bahwa Bapenda ini maju pesat di era digitalisasi perpajakan. Kira-kira Bu ya, marketplace ataupun digital melalui e-channel itu yang Ibu tahu itu mana aja Bu? Apa aja yang Ibu tahu? Pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana aja melalui e-channel? Banyak sih. Jadi saya tahunya ya, kalau nggak salah ya, Penjatim yang pertama. Ya, Penjatim. Oke. Terus yang kedua itu Indomaret. Indomaret 2. Terus 3, 4. Shopee. Shopee 4. Ya, ini baru ini. Masih hangat. Ya, Shopee. Terus apa itu ya? Banyak kok. Saya lihat di online itu menerima pajak-pajak itu kan. Nah, harapan kita itu kan informasinya yang harus diperluas, gitu kan? Iya betul. Nah, saya sendiri melalui ini juga termasuk ya. Ini kan bisa menyentuh. Karena begini, banyak masyarakat kita yang suka TikTok, ya kan? Ya. Mau tidak mau kita juga harus masuk ke sana. Nah, TikTok ini juga sarana bagi mereka. Ini kan maksudnya di YouTube. Nah, TikTok ini juga sarana bagi mereka sehingga mereka juga tahu, oh ternyata ini harus begini. Nah, ini yang harus kita perkenalkan pada mereka. Bukan hanya YouTube, tapi sekarang merambah ke sana. Iya, luar biasa. Nah, ini yang menjadi acuan teman-teman Bapenda, sehingga oh ternyata ada TikToknya ini, gitu kan. Siapa yang tampil? Bu Lilis, UPT. Dan Ibu Agustin. UPT Surabaya Utara, kan gitu. Ini kan menjadi bintang, kan gitu. Nah, harapan kita itu ke sana. Sehingga promosi yang kita lakukan di media TikTok itu, karena ibu-ibunya itu gemar sekali dan banyak sekali pengikutnya, saya kira tidak ada masalah bagi mereka. 1-2 kata, nah, ya 1-2 kalimat gitu ya. Betul ya, betul. Gitu kan. Nah ini mendongkrak loh Bu, secara nggak langsung mendongkrak PAD Jenengan, PAD Jawa Timur terkait dengan apa yang kita lakukan pada siang sore hari ini kan. Mudah-mudahan ke depan Jenengan lebih agresif untuk melakukan podcast ini. Ya, Bu, satu lagi pertanyaan terkait dengan digitalisasi perpajakan, Ibu ya. Kira-kira Ibu sudah pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu melalui e-channel mana? Atau kalaupun belum pernah, itu kira-kira mungkin di bank juga, Bank Jatim, kemudian Bank Mandiri, kemudian BTN, Gria Bayar itu juga ada, semua ada. Atau Ibu bayar pajaknya melalui Samsat atau di layanan unggulan? Saya itu dulu itu kan memang dulu belum ada ya. Kita bayarnya di Samsat gitu. Nah sekarang ini saya belum pernah bayar
belum pernah melakukan sendiri. Oke. Nah, Tapi sudah melalui anak-anak ya. Anak-anak yang melakukan. Jadi anak-anak itu di rumah itu dimintain tolong teman-teman itu kan teman-teman konstituen saya itu, Mas, tolong Pak Mas aku bayarkan gitu. Nah, langsung lewat online gitu. Mereka bayarkan. Kadang-kadang Mas Om, tak bayarkan lewat ini sama Indomaret, ke Indomaret nanti tinggal ngapurin aja gitu. Ya. Nah, itu rata-rata teman. Jadi tidak ada alasan Ibu ya. Kalau misalkan kaum yang tua-tua tidak bisa, tapi anak-anak juga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-channel atau marketplace. Betul ya Bu ya? Betul. Ya, jadi nggak ada alasan untuk bayar pajak kendaraan bermotor ngantri, menunggak atau menunggak, ya kan Bu? Itu jawaban yang harus kita jawab akhir-akhir ini. Jadi masyarakat begini. Ada masyarakat kita yang cenderung begini. Saya lupa. Akhirnya lupa tidak bayar pajak sehari 2 hari, terus meniai gitu kan. Sampai lupa terus 1 minggu 1 bulan. 1 minggu 1 bulan akhirnya denda itu nanti aku nunggu pemutihan saja. Itu yang kadang-kadang mereka lakukan. Sampai kadang-kadang 1 tahun nggak terbayar. Terus nanti aja sekalian balik nama. Nah, itu akhirnya mereka numpuk berbulan-bulan. Lah sudah numpuk berbulan-bulan inilah kadang-kadang saya lewat reses ya. Acaranya Dewan itu kan banyak. Ada reses, ada temu warga gitu kan. Saya tidak kurang-kurang menyarankan kadang-kadang. Saya bukan pegawai di Bapenda, ya kan. Tapi karena tupoksi itu ada di saya, ya kan. Tupoksi itu ada di komisi saya, gitu kan. Maka saya sampaikan bahwa Ibu di komisi apa? Saya di komisi C. Komisi C itu apa? Komisi C itu kalau di provinsi keuangan. Loh, Ibu cari duit. Depannya duitnya, banyak duitnya, tapi berbentuk angka, saya bilang gitu. Ya diserahkan ke saya, ini angka saja, tapi duitnya nggak pernah ada. Dan nggak pernah lihat duitnya triliun begitu. Angkanya memang triliun, tapi jenengan harus paham bahwa di komisi saya ini, saya ditugaskan mencari duit. Artinya apa? Saya harus mendorong teman-teman Bapenda, teman-teman OPD, dinas penghasil untuk berpacu mencapai target yang kita targetkan, sehingga realisasi pada akhir tahun itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita targetkan di awal tahun, saya bilang begitu. Terus Ibu bagaimana saya bilang bahwa saya harus memacu teman-teman di Bapenda untuk bagaimana bisa masyarakat itu bayar pajak, saya bilang. Nah, untuk itu semuanya kepada teman saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bayar pajak kendaraannya, saya bilang gitu. Kendaraan itu adalah nyawa kedua bagi saya, bagi kita semua. Jangan naik motor, kalau tidak ada pajak atau STNK, tidak dibayar pajaknya, jangan kena tilang, saya bilang gitu. Karena tidak bayar pajak. Pajak itu nanti jangan bayar, baliknya lagi adalah untuk kegiatan masyarakat, saya bilang gitu. Nah, inilah yang kita harapkan. Pertemuan itu saling mendukung, artinya kita sosialisasikan akhirnya masyarakat paham. Dan itu kembalinya adalah bagaimana masyarakat itu bisa menikmati uang pajak yang mereka bayar, saya bilang. Akhirnya masyarakat juga memahami, oh Bokes itu, ayo Bokes itu datang, ayo kita jangan lupa bayar pajak, bayarlah online. Kalau emang tidak sempat ke Samsat, lewat online, saya bilang. Nah, tolong dilihat di online itu apa saja bisa dibayar di sana. Sehingga jenengan bisa memahami bahwa pajak itu bisa dibayar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja yang mau bayar, boleh. Di mana saja, bukan Coca-Cola. Iya Bu, terima kasih Bu atas sosialisasinya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah Bu, di sini di Surabaya Utara itu ada layanan jemput bola Bu. Namanya layanan jempol, jadi samsat jempol. Jadi ketika itu ada pemerintahan, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang punya kendaraan bermotor lebih dari 1 ya, kita bisa 10 sampai 100 itu kita jemput Bu, kita jemput bola. Kalau misalkan pakai online juga bisa juga, tapi ya rada-rada keriting kan Bu ya. Tapi kalau misalkan dengan jemput bola kan langsung dapat hasilnya. Itu mungkin bisa disosialisasikan ke teman-teman seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bu. Ini berarti saya juga sebagai sales gitu ya. Sebagai marketing juga. Iya Bu, betul Bu, betul. Marketingnya teman-teman Bapak. Iya betul Bu. Bayarannya Iya. Nanti kita sampaikan nanti teman-teman yang memang banyak teman-teman yang punya mobil lebih dari 2. Iya. Lebih ada. Dan ada yang mungkin pengusaha rental. Iya, iya betul. Itu kan juga harus disosialisasi sehingga tidak ada lagi yang menunggak pajak. Iya. Cuman kadang-kadang mereka itu bukan nunggu pemutihan. Jadi bebas denda. Iya. Itu yang mereka lakukan sehingga untuk mencapai target itu ya gampang-gampang susah.
Karena mereka nunggu pemutihan itu kan, Iya. ada pemutihan itu yang ditunggu oleh mereka. Dan itu kegiatan yang tidak pernah dilupakan oleh masyarakat adalah pemutihan yang disampaikan setiap tahun, sehingga tepat sasaran dan yang ditunggu-tunggu warga sekitar dan hadiahnya itu. Nah itu yang tidak lepas dari incaran oleh setiap warga Jawa Timur. Iya, jadi ngomong-ngomong mengenai pemutihan Bu, ini tambah antusias kita Bu. Jadi pada tahun 2022 ini adalah luar biasa karena pemutihan itu sampai 3 kali perpanjangannya Bu. Biasanya itu cuma 1 kali, tapi pada saat pandemi ada 2 kali. Dan saat ini tahun 2022 itu kita 3 kali Bu, luar biasa. Ibu Gubernur memberikan pemutihan ini terutama kepada wajib pajak saat mereka pandemi ya. Sekarang mulai ekonominya naik, jadi itu diperingan. Dan pemutihan yang terakhir ini mulai tanggal 19 September sampai dengan 15 Desember Bu. Jadi jadi dengan keputusan Gubernur nomor 188 garing 643 garing KPTS garing 013 garing 2022 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini ada pajak kendaraan bermotor yang ada istilahnya diskon 100%. Jadi diputihkan 100%. Jadi untuk khusus mikrolet dan ojol. Jadi sepeda motor, kendaraan roda 2, ojek online. Itu mereka sangat antusias. Nah, dengan ini Bu, gimana pendapat Ibu ya terkait dengan kebijakan Gubernur? Dan di samping itu juga ada Ibu Gubernur memberikan reward kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, yaitu hadiah undian umroh. Nah kebetulan di Surabaya Utara bulan kemarin itu ada 1 orang namanya Bapak Daryanto di daerah mana Keputaran Kejambon 2 nomor 69 dengan nopol L 01166AP. Nah mereka dapat undian berhadiah dari Ibu Gubernur ya. Selain itu ada beberapa lagi seluruh Jawa Timur ada sekitar 30. Jadi nanti ini ada lagi sudah tahap ketiga. Ya, jadi terakhir ada 45 orang. Kira-kira Ibu Agustin, bagaimana menurut Ibu Agustin dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah diluncurkan, diterapkan oleh Ibu Gubernur? Ya, monggo. Saya melihatnya justru masyarakat ini dimanjakan betul ya. Dimanjakan betul dengan pajak kendaraan bermotor itu. Artinya apa? Sudah ada pemutihan 1, 2, 3 sampai batas akhir Desember lagi. Iya, tanggal 15 Desember. Itu sudah semakin memanjakan mereka. Artinya orang punya kendaraan itu kan suatu tanggung jawab untuk bayar pajak, ya kan? Tapi kenyataannya masih ada bebas denda, kan pemutihan dan lain sebagainya. Sebentar, saya tidak ngekat. Tapi kira-kira Ibu dengan adanya perkataan dimanjakan dan sebagainya itu kira-kira Ibu setuju enggak ya? Dengan adanya inovasi kebijakan dari Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Jadi gini, bukan setuju atau tidak setuju ya. Tapi ini benar-benar memanjakan masyarakat kita. Artinya masyarakat kita itu cenderungnya adalah menunggu hal semacam begitu. Jadi kenapa saya bilang memanjakan itu karena mereka semua akhirnya bergantung. Menunggu kalau ada pemutihan. Mereka akan bayar sambil nunggu wajib pajak itu diputihkan, gitu kan. Nah itu kan namanya memanjakan mereka. Satu. Yang kedua, selain memanjakan, ada lagi pertanyaan lagi memanjakan mereka lagi, kan gitu. Kalau terus menerus seperti itu, yang diuntungkan siapa? Bukan masyarakat kecil loh ya. Tapi kadang-kadang yang diuntungkan masyarakat pengguna kendaraan lebih dari 1, misalkan begitu. Nah masyarakat yang mewah kadang-kadang gitu, menengah ke atas. Gitu. Karena yang punya kendaraan sepeda motor itu kan masyarakat menengah ke bawah. Ya. Jadi sepeda motor mereka itu menguntungkan siapa? Makanya saya bilang memanjakan itu adalah memanjakan siapa gitu kan. Ya, memanjakan siapa? Wajib pajak tentunya Ibu ya. Jadi saya sedikit mengkritisi hal ini. Kadang-kadang itu pun kadang-kadang mereka masih lupa untuk bayar. Sudah dimanjakan begitu, para wajib pajak itu juga sudah punya
di atas menengah ke atas, begitu kan? Sudah ada, setelah itu mereka dapat reward lagi. Iya. Nah, artinya kalau masih ada yang nunggak, itu sudah keterlaluan, saya bilang gitu. Karena sudah dimanjakan sebagian banyak, masih saja lupa. Iya. Nah, inilah yang menjadi evaluasi saya pada saat saya juga hearing itu, bahwa yang namanya reward bukan hanya hadiah ya, reward hadiah, tapi pembebasan inilah kadang-kadang dimanfaatkan mereka-mereka yang kelas menengah ke atas. Karena yang punya kendaraan lebih banyak itu kan mereka yang kelas menengah ke atas. Kalau mereka yang kelas menengah ke bawah itu adalah mungkin satu mobil, atau itu pun buat kerja online kan, ojek online, atau Grab gitu kan, Grab. Nah itu, tapi sepeda motor itu pun dia kalau lebih dari satu, misalnya dua, itu pun satu untuk anaknya, satu untuk kerja, atau satu untuk bekerja, satunya untuk transportasi keluarga. Nah, ini kan yang menikmati siapa kan gitu. Nah, ini kan hanya mengkritisi apa yang dilakukan Bu Gubernur. Tidak semuanya mengkritisi itu tidak suka. Tapi adalah bagaimana membangun masyarakat itu punya jiwa mandiri, punya jiwa betul ya. Artinya melalui sosialisasi ini Ibu ya, jadi seluruh masyarakat Jawa Timur ya, baik kalangan bawah, menengah atau atas, bisa memanfaatkan dengan adanya kita obrolan ini sebentar ini Ibu ya. Ya, Ibu terkait dengan adanya pemutihan dan sebagainya, ternyata itu menurut data itu untuk sisa tunggakan itu sebesar 46% Ibu. Jadi bagaimana menurut Ibu ya kesadaran masyarakat Jawa Timur dengan data seperti itu, dan dengan adanya pemutihan yang masyarakat itu Jawa Timur itu sudah dimanjakan, tetapi sampai dengan tanggal 24 Oktober itu kita masih ada sisa tunggakan sebesar 46%. Bagaimana menurut Ibu Agustin? Jadi saya kira begini, kita lihat tunggakan itu dari sisi mana? Plat hitam, plat merah, atau angkutan umum plat kuning. Itu harus kita bedakan. Jadi kalau ada plat hitam yang nunggak misalkan, itu kita lihat dari sisi mana? Dari kawasan daerah mana? Surabaya Utara yang mana gitu kan? Ada nggak di daerah Surabaya Utara itu perumahan atau kawasan elit gitu kan? Atau plat hitam yang memang dia direntalkan gitu kan? Nah ini kan juga kita belum tahu kawasan mana. Kita harus pilah-pilah itu. Terus yang kedua plat merah misalkan. Di sini kan juga ada perkantoran. Ya. Nah, ini kan juga merupakan perkantoran itu banyak, ya kan? Ada kejaksaan, ada yang namanya pemerintah kota, ya kan? Ada yang namanya pajak provinsi gitu. Ya. Nah, plat merah ini dari sisi mana mereka tidak bayar? Karena saya melihatnya begini. Kalau plat merah nunggak, itu yang salah bukan pemerintahannya, tapi adalah OPD itu sendiri. Bahwa mereka sudah diberi kendaraan operasional, dan itu di dalam operasional kendaraan itu sudah berbunyi. Di dalamnya juga bayar pajak di sana. Untuk bayar pajak sekian-sekian, itu setiap tahun harus dibayarkan. Nah ini kan apa kendalanya? Ini juga harus menjadi evaluasi nantinya. Makanya setiap kali saya bertemu dengan teman-teman Bapenda, badan itu di komisi itu, saya sampaikan bahwa kenapa kan gitu. Plat merah itu masih tinggi, saya bilang itu. Itu kan harus menjadi evaluasi. Bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah itu adalah menganggarkan kendaraan operasional dinas harus dibayar pajaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan plat hitam. Nah, ini juga menjadi evaluasi. Apakah plat hitam itu sendiri masih nunggu? Artinya mengesampingkan bahwa kalau tidak bisa bayar sekarang, ngapain saya bayar sekarang kalau saya nggak punya duit? Nanti dulu saya nunggu pemutihan. Pemutihan kan masih panjang. Uangnya masih kita bisa pakai yang lainnya. Pakai bayar cicilan kredit mobil lah, pakai cicilan lainnya. Sehingga dia menunda, gitu kan. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri, gitu. Atau yang terbanyak itu dari roda 4 atau dari roda 2. Nah, kenapa roda 2 nunggak? Kan gitu. Nah, ini kan menjadi bahan pertimbangan juga. Kalau menjadi pertimbangan kita adalah kendaraan roda 2 banyak yang nunggak misalkan. Nah, ada apa? Nah, gitu kan. Apakah sisi ekonomi mereka
yang sampai saat ini masih dalam proses pemulihan, atau memang keadaannya yang memang belum siap kan gitu, atau memang sengaja sama mereka menunda dulu sambil nanti mendekati akhir tahun sampai 15 Desember kan masih banyak waktu karena ada pemutihan. Kenapa harus saya bayar sekarang? Itu kan masyarakat gitu. Lebih baik kalau uangnya digunakan yang lainnya, tapi sekarang saya tunda dulu masih ada 15 Desember kan gitu. Atau plat kuning. Nah, plat kuning ini harus kita cermati betul bahwa sekarang ini kan masyarakat kita cenderungnya adalah jarang sekali mereka naik angkutan umum. Jarang sekali. Mereka lebih merasa tenang, lebih merasa bahwa saya lebih nyaman. Terkait waktu juga ya untuk kendaraan sendiri. Tidak pakai Gojek. Gojek. Cepat. Oh, sekarang ya lagi Gojek. Atau pakai mobil Grab ya. Nah, itu kan karena mereka merasa bahwa lebih nyaman, saya bisa beramai-ramai, murah kan gitu. Saya naik angkot 5.000 misalkan dari tempat ke satu tujuan. Tapi saya naik Grab bisa 20.000 tapi bisa per 4 atau ber-5, tapi nyaman, saya duduknya tidak berdesak-desakan dan tidak harus nunggu di lokasi panas, hujan dan sebagainya, tapi dia datang dijemput dari rumah sampai ke tujuan. Di situ pun juga sebaliknya. Baik, apakah begitu sehingga angkutan plat kuning ini kadang-kadang mereka juga mati suri. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi jenengan kan begitu. Artinya jangan semata-mata Surabaya Utara kenapa kok jeblok. Memang iya. Saya sendiri juga menyikapi begini. Terkait dengan pendapatan, kenapa sih Pak Abi, sebenarnya Pak Yasin dulu. Pak Yasin kenapa sih kita itu Surabaya Utara kan malu Pak. Saya ini warga Surabaya gitu kan. Kenapa pendapatan dari Surabaya Utara itu paling rendah, saya bilang gitu. Padahal kalau paling rendah dibandingkan yang Surabaya yang lain. Kenapa? Karena saya melihatnya begini. Di situ jarang ada perumahan, misalkan begitu ya, ini jarang ada perumahan. Satu, yang kedua masyarakatnya, ya kan masyarakatnya itu cenderungnya SDM. Nah, saya tidak menyalahkan siapa SDM-nya. Saya melihat di daerah utara banget gitu kan, daerah Pabean Cantikan, ya kan, Kenjeran, Ampel itu kan rata-rata SDM-nya kan begitu. Meskipun sudah canggih zamannya itu, tapi kalau bicara SDM, ya kita tidak bisa menyalahkan gitu kan. Mereka lebih banyak memilih bahwa duitnya bisa buat yang lainnya daripada saya bayar pajak dulu gitu. Pajak itu kalau kena operasi, kena tilang baru saya bayar, tapi kalau tidak ada ya aman-aman saja. Kan begitu. Itu pemikiran simpel mereka. Betul. Jadi segalanya adalah SDM. Luar biasa Ibu Agustin pengetahuan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor, bagaimana mensikapi untuk menaikkan sisa tunggaan yang masih ada sekitar 46%. Mudah-mudahan melalui pembicaraan obrolan ini ya Surabaya Utara khususnya bisa naik 100% ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Bu, kira-kira Bu ya pertanyaannya untuk ke depan ya dengan adanya era digitalisasi perpajakan untuk Bapenda yang ini semakin maju ya dengan adanya e-channel marketplace yang sekarang sudah menuju baik Gojek ya, kita melalui GoPay, kemudian ini ada tambahan lagi melalui OVO dan Shopee yang tadinya belum Bu, kemudian kantor pos juga dan lain-lain. Itu kira-kira ada masukan apa Bu terkait dengan sosialisasi pajak daerah ini? Saya apresiasi ada masukan. Saya apresiasi dengan kegiatan dengan era digitalisasi ini. Cuman saya belum melihat bahwa sentuhan itu belum masuk ke ranahnya teman-teman anak-anak mahasiswa kita, ya kan? Jadi kalau toh sudah masuk ke GoPay, sudah masuk ke OVO, ke segala macam, termasuk QRIS dan sebagainya, saya apresiasi. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa anak-anak mahasiswa kita itu bisa masuk ke sana, Bapenda? Artinya lewat Samsat baik. Sudah ada Bu, itu Bu, namanya Samsat Kampus. Jadi kita sudah masuk ke. Saya baru dengar. Jadi Samsat Kampus namanya. Saya dengar itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masuk ke dalam ranahnya pondok pesantren. Kita punya Jawa Timur. Sudah Bu. Pondok pesantren itu namanya OPOP Bu, Samsat OPOP. Nah, pondok jadi, pesantren. Kalau itu sudah dilakukan, ke depan itu
kita juga harus bekerjasama dengan Bank Jatim. Ya. Kita punya Bank Jatim. Kenapa kita harus pakai yang rata-rata swasta ya? Itu kan juga sama memberikan mereka keuntungan. Tapi kita punya Bank Jatim, punya Bank UMKM, BPR UMKM. Kalau kita support mereka, artinya apa? Kembali lagi uang itu ada berputar ke dalam, dan perputaran itu adalah untuk masyarakat juga. Nah kalau sudah berputar begini antara Bapenda, Bank Jatim, BPR UMKM, itu bisa seiring jalan dengan semua programnya. Insya Allah semuanya muaranya adalah Bank Jatim ke Bank UMKM itu. Sehingga apa? Yang namanya kesinambungan pemerintah provinsi itu akan melekat begitu kan. Orang akan mengenal, menempel di kepalanya, bukan lagi OVO kan gitu. Karena OVO itu semua konten sudah masuk kan gitu. Artinya para pelaku UMKM tuh semuanya pakai OVO kan gitu. Pelaku UMKM pakai Samsat gitu kan. Tapi kenyataannya bahwa mereka tidak mengenal Bank Jatim. Mereka tidak mengenal yang namanya Bank UMKM. Padahal mereka inilah yang kadang-kadang memberi kredit masyarakat kita gitu kan. Nah, kalau kita masuk ke dalam situ bahwa ada semacam pajak yang harus kita bayarkan, itu adalah di belakang mereka pelaku-pelaku usaha UKM itu adalah bank-bank ini. Ya, insya Allah ke depan semakin baik kan begitu. Ya. Bukan memberikan peluang pada yang marketing yang besar-besar, tapi bagaimana kita mempromosikan layanan pemerintah itu ada di dalam internal sendiri kan gitu. Nah, bolehlah kita memberikan kesempatan pada pihak ketiga misalkan, yaitu tadi bisa Indomaret, Alfamart, bisa OVO, bisa segala macam kan itu ada di dalamnya. Tapi jangan lupa bahwa kita juga ingin membesarkan produknya pemerintah. Ya. Jadi ya terima kasih Bu pengetahuannya Ibu Agustin. Jadi terkait dengan digitalisasi perpajakan dan kita sudah melakukan pembayaran inovasi, membuat inovasi terkait dengan layanan e-channel ini sebenarnya Ibu ya. Kita sudah melakukan itu semua Ibu. Jadi Bank Jatim itu memang muaranya tuh ke Bank Jatim semua. Jadi baik kita melakukan pembayaran dimanapun dalam waktu 1 hari itu sudah masuk ke Bank Jatim seperti itu Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalkan layanan-layanan ini, kalau misalkan masyarakat itu tahu bahwa ternyata Bank Jatim juga ada gitu aplikasinya gitu. Nah ini lebih baik, jadi mereka langsung bayar pajak melalui Bank Jatim, kemudian langsung masuk ke Bank Jatim. Tapi ini juga sebenarnya sudah muaranya sudah masuk ke Bank Jatim semuanya, seperti itu. Tapi Ibu luar biasa karena pengetahuannya ternyata sangat detail Ibu. Ya, Ibu ini kami informasikan bahwa selain pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Induk ya di Kenjeran, Gedung Jawa ya untuk Surabaya Utara. Itu kita punya layanan unggulan lagi ada di mal-mal Ibu. Jadi di Grand City, kemudian ada di ITC dan juga ada di Taman Budaya dan di Embong Sawu. Nah, ini masyarakat juga sangat antusias untuk memanfaatkan meskipun bukan digital ya, tapi mereka juga memanfaatkan. Kira-kira Ibu pernah tidak melihat atau pernah melihat layanan unggulan kami ini di mal-mal itu Ibu? Ya, saya apresiasi ya dengan adanya layanan Samsat di mal-mal ya. Artinya apa? Kita bisa jemput bola di sana. Artinya di mal itu kan tidak semuanya orang hanya jalan-jalan begitu melihat ada Samsat di sana. Yes, gini Bu. Mereka pasti, wah kok lumayan gitu kan. Artinya sambil jalan-jalan, sambil mereka healing gitu kan, wah ada Samsat di sini kan. Healing mall ya. Iya, healing mall. Jadi saya baru tahunya kemarin di Jatim Fair itu kan. Saya baru tahu bahwa pas jalan-jalan di Jatim Fair, lihat di sana. Kita sambil jalan-jalan makan gitu, mau cari tempat makan, ternyata ketemu gitu kan. Ketemu tempat gitu kan, lumayan gitu kan. Artinya di Grand City itu tempatnya luas, bagus, artinya juga sejuk gitu kan. Nah, memanjakan bener itu, artinya apa? Para wajib pajak itu bisa jalan-jalan, bisa lihat-lihat gitu, terus ada kesempatan bayar pajak di sana. Gitu kan, artinya ya Surabaya Utara ya kami apresiasi. Padahal itu kan kalau kita mau tahu bahwa yang namanya ITC Grand City itu kan seharusnya lewat
masuk Surabaya Pusat ya? Saya bilang, itu kan seharusnya masuk Surabaya Pusat ya, kenapa harus masuk Surabaya Utara? Saya bilang gitu. Ternyata ketarik. Surabaya Pusat yang sekarang yang nggak ada, Bu. Iya, Surabaya Pusat gitu kan. Iya, jadi selain layanan unggulan itu, Ibu, ada lagi namanya samsat keliling, Bu. Jadi samsat keliling itu kita ada pelayanan pada waktu malam hari. Jadi itu ada di Gedung Cowek ya, jam 5 sampai jam 8. Kemudian ada di UPT PPD Surabaya Utara di Jalan Raja Wali. Itu juga ada samsat keliling, dan juga ada lagi samsat keliling di ini siang hari di Pasar Atom. Itu ya, jadi ini kita juga memberikan keleluasaan juga. Pasar Atom kan juga tempatnya orang-orang ini ya, orang-orang untuk belanja ya, tapi mereka tadinya memang sedikit, tapi lama-lama juga lumayan juga di sana. Itu, Bu. Ya. Ya. Jadi gini, saya kapan hari itu sebelum digital ya, itu saya pernah melihat samsat itu ada di Jalan Keranggan. Ya. Ya. Ada Keranggan atau di Embong Sawu ya. Embong Sawu. Ya, Keranggan itu sekarang dipindah di Nah, itu Jalan Raja Wali. Orang-orang pada bingung, artinya begini, kemana ya larinya gitu ya, pindahnya di mana? Nah itu kan artinya juga perlu diinformasikan. Jalan ini sudah tidak ada di sini, tapi dipindah ke sini. Gitu sudah Bu, kita membuat ini bukan brosur pengumuman juga. Ya sudah. Nah itu kan banyak masyarakat yang tidak tahu. Kayak saya ini kan pulang kantor dulu tuh lewat situ, sering kali lewat situ, ternyata nggak ada gitu kan, tidak ketemu. Tapi dengan adanya digitalisasi ya sudah agak berkurang. Tapi yang itu tadi kembali lagi adalah masyarakat yang memang biasanya suka bayar manual gitu kan, mengandalkan bayar. Kebanyakan mereka jalan dan ngelihat itu ada langsung dia bayar. Iya, jadi malah nggak sempat gini-gini. Mengandalkan samsat keliling dan itu banyak gitu kan, banyak yang mereka lakukan sehingga mereka paling banyak WP itu mengandalkan samsat keliling itu. Iya. Di samping dia harus jalan atau malam hari gitu, malas tekan-tekan jari, ya mereka nyari samsat keliling. Sekaligus cetak. Gitu kan. Kebetulan kalau malam hari, Bu, ya, jadi yang mungkin siang nggak sempat, jadi pada waktu malam hari mereka lupa langsung lari gitu. Atau kalau pas pulang kerja gitu, saya sempatnya malam hari langsung ke sana. Cuman kadang-kadang kurangnya informasi yang ada jam berapa sampai jam berapa gitu. Iya. Kadang mau berangkat ternyata nyampe lokasi sudah tutup. Nah, itu yang informasi yang masih kurang. Sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk dievaluasi jamnya. Kalau memang perlu ditambah. Iya. Tapi ya juga harus diwaspadai karena daerah Surabaya Utara itu ada daerah yang rawan gitu kan. Rawan untuk ketepatan jam, bahwa untuk sisi keamanan, bahwa uang tunai itu kan juga harus waspada kan gitu ya. Jadi tidak semuanya. Jadi mengenai informasi dan sosialisasi, Ibu, sebenarnya kita juga ketika kita melakukan dinas luar, Ibu ya, ketika kita melakukan sosialisasi itu sebenarnya ada brosurnya, Ibu, sudah kita sebarkan brosurnya. Tapi kadang-kadang ya itu lagi, Bu ya, brosur itu kadang just brosur. Kalau itu brosurnya mungkin di TikTok ya, mungkin brosurnya kalau di IG ada. Kalau mungkin di TikTok atau brosur ini biasanya dibuang saja. Karena sekarang era digitalisasi, memang ini mungkin brosur pun juga harus ke digital perpajakan seperti itu, Bu ya. Iya. Jadi kira penting. Itu ya. Jadi informasi apapun terkait dengan wajib pajak itu, di samping ada apa kayak papan iklan gitu kan banyak kan dipasang di mana-mana iklan itu. Itulah yang kadang-kadang menarik masyarakat. Sekarang kalau brosur orang melihat apa sih ini gitu kan. Tapi kalau dengan sedikit penjelasan bahwa ada semacam kayak iklan lewat gitu kan, memang mahal sih bayarnya ya kan. Kalau dengan bicara kayak reklame gitu kan mahal. Tapi paling tidak ada banner atau baliho gitu di setiap pojok-pojok jalan, itu bisa disampaikan ini untuk masukan masyarakat kita. Gitu. Masukan yang bagus, Ibu. Nanti kita akan perbanyak untuk sosialisasinya dan sebagainya. Itu, gitu, Bu ya. Target jelas apa itu, Bu? Target jelas, fokus. Apa, Bu? Pasti bisa. Oh, ini. Nah, ini. Ya.
target jelas, fokus, pasti bisa. Nah. Jadi ini Bu, ini adalah tagline ya, tagline dari Surabaya Utara. Jadi target jelas, fokus, pasti bisa. Jadi gini Bu, target. Kita itu selalu ada target dan itu jelas. Betul ya? Nah, ketika itu target kita jelas untuk mencapai bagaimana meningkatkan ya pendapatan asli daerah supaya memenuhi target ya kita harus fokus Bu. Fokus dalam melakukan upaya-upaya implementasi untuk mencapai penerimaan pendapatan asli daerah. Nah kemudian ketika kita fokus pasti bisa Bu. Nah itu jadi target jelas, fokus pasti bisa. Jadi ini ada gambar target yang kita harus fokus pada satu titik tujuan. Seperti itu Ibu. Fokus jelas, target jelas, fokus dan pasti bisa untuk mencapai PAD Jawa Timur. Ya, kan begitu. Ya, nah, saya apresiasi itu. Tapi paling tidak benar-benar terrealisasi. Mudah-mudahan bisa realisasi untuk 2022 ini semuanya target bisa terpenuhi. Amin amin ya robbal alamin. Harapan Komisi C ke depan bahwa akan lebih baik. Gitu. Terima kasih Ibu. Ya, Bu Lilis, dari tadi kita kan diskusi panjang lebar. Saya sebagai Komisi C kan masih ingat betul bahwa Bu Lilis itu kan mantan atlet ya. Betul ya. Mesti gepuk ini mesti. Mesti gepuk ini. Apa sih target Bu Lilis ke depan untuk PAD Surabaya Utara, Surabaya Utara, sehingga nanti bisa benar-benar menjadi yang terbaik gitu kan? Ya. Apa Bu? Ya. Kira-kira. Jadi sesuai dengan tagline ini ya, target jelas, fokus, pasti bisa. Jadi kita dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penerimaan kas ya. Itu dalam 5 jenis pungutan itu bisa mencapai target semuanya, baik dari sisi pajak kendaraan bermotor, terus BPNKB, kemudian pajak retribusi jasa usaha, kemudian dari PBBKB ya, dari bahan bakar ya, kendaraan bermotor, kemudian dan dari pajak rokok meskipun itu bukan dari kita langsung ya. Tapi ini kita juga harus melakukan suatu koordinasi kepada mereka supaya ini semua jenis pungutan ini bisa meningkat dan kalau bisa tercapai harus pasti karena tidak boleh tidak karena ada tagline yang target jelas, fokus, pasti bisa. Tapi untuk meningkat ini berapa sih? Nah ini kalau misalkan lebih ya kita kejar kan ke sana kan Ibu ya. Itu. Jadi harus implementasinya siap. Juga. Berarti harus siap dong. harus. Target yang sudah disampaikan Pak Abi selaku Kepala Bapenda Jawa Timur. Kalau sudah bicara target berarti nanti setiap UPT harus siap dan mencapai target yang telah disepakati. Seperti itu Ibu. Iya. Mudah-mudahan Bu Lilis bisa mencapai target amin, yang sudah ditargetkan di masing-masing UPT dan Jawa Timur masih menjadi idola dari seluruh pendapatan yang ada. Ya. Jadi sukses buat semuanya dong. Ya, jadi sebenarnya bukan saya saja Bu, ini adalah kerja tim ya Bu ya. Jadi semua dari UPT PPD Surabaya Utara ini seluruh tim jadi baik dari ada seksi-seksi pembayaran dan penagihan, kemudian ada seksi pendataan, kemudian ada di bagian KPU dan ada di Samsat itu PDPP. Jadi yang mengatur mereka juga melakukan ini Bu kinerja untuk bagaimana mereka dinas luar untuk menyampaikan surat-surat perpajakan agar mereka membayar pajak meskipun nggak tepat waktu ya. Ada yang surat perpajakan yang sebelum ya, kemudian ada surat perpajakan yang disampaikan ketika dia sudah terlambat. Jadi melalui informasi dan sosialisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah, semoga seluruh wajib pajak ya di Jawa Timur ini bisa mendengar dan melihat bahwa ini loh kita sudah tahu di era digital perpajakan dan kita bisa wajib pajak bisa tepat waktu. Kita harapkan seperti itu, wajib pajak bisa membayar pajak tepat waktu. Itu Ibu. Saya sedikit saran nih Bu, sedikit saran. Kan ini sudah kita semuanya sudah masuk era digitalisasi. Betul. Nah, kalau sudah bicara digitalisasi, perpajakan dibayar lewat online semuanya. Semua. Kenapa kita pada saat penagihan,
kita pakai digitalisasi, artinya WP itu setiap tanggal sekian diingatkan, gitu. Akan lebih mudah daripada kita menghabiskan waktu keliling gitu kan. Nah, kita pakai era digitalisasi itu, WP itu diingetin, gitu, supaya para wajib pajak dengan sistem yang ada. Kalau kita itu kan di handphone itu kan, misalkan ada misalkan kelompok atau apa namanya sekretariat DPRD bunyinya kan begitu. Nah, bunyi atau apa kelompok atau grup apa gitu ya, yang memang tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa informasi itu kayak informasinya bank gitu kan, otomatis dia mengingatkan. Nah, kenapa kita tidak pakai sistem seperti itu? Sehingga pengingat itu masyarakat akhirnya dapat WA tersendiri. Nah, kayak klik BCA atau klik bank apa gitu kan, itu mereka diingatkan, mohon untuk berhati-hati agar PIN untuk tidak diserahkan kepada orang yang tidak semestinya begitu. Nah, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa merubah sistem yang sudah ada agar WP diberi surat peringatan atau dikirimi surat cinta untuk jangan lupa wajib pajak untuk segera bayar karena sudah terlambat gitu. Itu kan akhirnya menghabiskan waktu kan untuk berkeliling. Nah, kalau misalkan itu dengan digitalisasi ini, maka cukup sekali klik sudah mengena seluruh WP. Gitu. Terima kasih Ibu atas sarannya untuk ke depan ya. Itu memang terkait dengan digital itu memang banyak sekali yang perlu diadakan pembenahan, kemudian ketika itu pembenahan itu udah bagus, kita jadikan sebuah inovasi seperti itu. Memang kita ini masih dalam proses Ibu. Jadi sebenarnya ada namanya SMS push. Cuman masalahnya ketika SMS push, sekarang kan orang tidak melihat SMS, ya kan? Nggak melihat SMS. Nah sekarang ini mau kita, Bapenda Provinsi Jawa Timur itu juga mau membuat WA Plus. Tapi masalahnya, sebentar lagi kalau itu WA sudah mulai menurun dan mati, apalagi. Nah, ketika itu SMS Plus itu bisa kan, Bu ya. Ternyata tidak digunakan masyarakat. Sekarang ada WA. Harusnya WA Plus. Nanti ke depan itu pasti akan lagi WA tidak akan kepake lagi. Nah, makanya ini kita berkembang dan Bapenda selalu melalui inovasi-inovasinya terkait digital perpajakan ini kita juga sangat antusias. Dan kebetulan ini ada saran dari Ibu Agustin, ini saran yang sangat baik sekali. Jadi itu juga memasuki ranah ketika itu klik itu juga bisa masuk ke suatu aplikasi Ibu ya, atau surat perpajakan tadi yang disampaikan melalui digital perpajakan itu menghemat untuk para pegawai ya, ASN itu juga bisa menghemat karena sekarang juga lagi krisis SDM, sekarang sudah mulai sedikit karena banyak yang pensiun dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih Ibu, ke depan supaya kita semua masyarakat juga melihat bahwa Bapenda Provinsi Jawa Timur juga sudah banyak inovasi yang maju, tetapi ketika ada sesuatu hal terkait dengan digital 5.0, 6.0 kita memang harus membenahi. Terima kasih, diingatkan. Ibu Agustin, terima kasih atas obrolan yang banyak sekali dan bermanfaat kepada masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur, terima kasih. Sampai jumpa di PAD Cash Focus Surabaya Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.